1940 sampai 1956, di mana pada saat itu masih menggunakan tabung vakum yang lambat dan sangat besar, contohnya ENIAC. Kemudian yang generasi kedua itu pada tahun 1956 sampai 1963, menggunakan transistor lebih kecil dan efisien. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 dengan menggunakan sirkuit terpadu atau IC. Dia meningkatkan kecepatan dan kapasitas. Kemudian generasi kelima atau masa depan mengembangkan kecerdasan buatan AI dan komputer kuantum. Adapun manfaat komputer dan aplikasinya dalam kehidupan masyarakat, yang pertama yaitu untuk pendidikan, di mana untuk pembelajaran daring digunakan untuk pembelajaran daring, pembuatan materi pembelajaran dan simulasi. Kemudian digunakan untuk bisnis, di mana dalam bisnis ini digunakan untuk manajemen data, komunikasi, analisis pasar, dan e-commerce. Kemudian yang ketiga yaitu kesehatan, di mana dalam kesehatan ini dia membantu diagnosa penyakit, pengolahan data pasien, hingga operasi berbasis robot. Kemudian ada untuk hiburan, komputer digunakan untuk game, video streaming, dan editing video. Kemudian untuk komunikasi, di mana dia membantu interaksi global melalui email, media sosial, dan aplikasi konferensi video. Kemudian ada pun jenis komputer dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu desktop. Desktop digunakan untuk pekerjaan di kantor dan di rumah. Kemudian ada laptop, di mana komputer portable untuk belajar, profesional, dan bisnis. Kemudian ada tablet, ringkas dan cocok untuk hiburan serta tugas ringan. Kemudian ada superkomputer, yang mana digunakan untuk pemrosesan data yang sangat besar, seperti cuaca dan simulasi ilmiah. Kemudian yang terakhir ada server. Dia berfungsi sebagai pusat data dari jaringan untuk menyimpan dan mengelola informasi. Kemudian perangkat keras komputer terdiri dari input devices seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Adapun output devices-nya yaitu seperti monitor, printer, dan juga speaker. Komponen internalnya berupa CPU atau Central Processing Unit. Dia menjadi otak komputer yang menjalankan instruksi. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory, memori sementara untuk menyimpan data yang diproses. Kemudian ada hard drive atau SSD. Dia berfungsi untuk menyimpan data permanen. Kemudian ada motherboard atau papan utama yang menghubungkan semua komponen. Adapun software yang terdiri dari jenis-jenis dan fungsinya yaitu yang pertama ada sistem operasi, yang mana dia mengolah perangkat keras dan menjalankan software, contohnya Windows, Mac OS, and Linux. Adapun aplikasinya yaitu software untuk tugas spesifik seperti pengelola kata atau Microsoft Word, atau browser atau Google Chrome. Adapun utilitasnya yaitu software untuk mendukung kinerja komputer seperti antivirus dan software pembersih file. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu penggunaan komputer dengan tetap mempertahankan etika. Yang pertama itu untuk menghindari plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Kemudian tidak menyebarkan informasi palsu atau berbahaya, menghormati privasi orang lain seperti tidak mengakses data pribadi tanpa izin. Kemudian memastikan penggunaan perangkat dengan adil dan bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya itu penggunaan Microsoft Word untuk keperluan sehari-hari.
Yang pertama itu untuk membuat surat, laporan, dan dokumen resmi. Kemudian yang kedua menyusun tabel, grafik, dan diagram. Kemudian yang berikutnya menambahkan elemen multimedia seperti gambar dan hyperlink. Kemudian menggunakan fitur proofreading untuk mengoreksi teks. Dan yang berikutnya menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi, yang mana PowerPoint mempermudah untuk pembuatan presentasi. Yang pertama, karena dia menyusun slide dengan mudah dan cepat. PowerPoint mempermudah pembuatan presentasi dengan menyusun slide dengan gambar, video, dan audio serta teks. Kemudian dia menggunakan tema dan desain untuk meningkatkan tampilan. Kemudian menambahkan animasi dan transisi untuk memperjelas ide. Kemudian mengatur presentasi dalam mode slideshow. Adapun pembuatan games untuk evaluasi, membuat game sederhana untuk pembelajaran atau evaluasi dapat menggunakan software seperti Scratch atau tools interaktif seperti Kahoot dan Quizzes. Hal ini meningkatkan keterlibatan pemahaman siswa melalui pendekatan interaktif. Kemudian yang berikutnya itu Microsoft Word untuk kebutuhan sehari-hari. Menggunakan Microsoft Excel untuk kebutuhan sehari-hari. Microsoft Excel berguna untuk yang pertama membuat tabel data dan laporan keuangan. Yang kedua menganalisis data menggunakan fungsi dan rumus seperti SUM, average, if, dan sebagainya. Kemudian membuat grafik seperti pie chart dan bar chart. Kemudian mengatur data besar dengan filter dan pivot table. Adapun mengelola data dengan SPSS. SPSS atau Statistical Package for the Social Scientist digunakan untuk analisis data statistik, meliputi analisis deskriptif. Dia menyajikan data dalam bentuk rata-rata, median, dan standar deviasi. Kemudian uji hipotesis, di mana dia membandingkan data untuk melihat hubungan antar variabel. Kemudian analisis regresi, dia memahami hubungan antara variabel bebas dan terikat. Kemudian ini juga membantu dalam penelitian ilmiah untuk menghasilkan laporan berbasis data yang valid. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk mengolah informasi dan melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit, kemudian yang kedua ada memori atau RAM, yang ketiga ada penyimpanan, dan yang keempat ada perangkat masukan atau input, dan yang terakhir ada perangkat keluaran atau output.